Waduh, relawan Jokowi, tantang, Prabowo duel langsung lawan Gibran di 2029. Kemarin dari relawan Baraji itu sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Gerakan Cinta Prabowo tegaskan, siap dukung Prabowo 2 periode, wakil tak harus Gibran. Nah, itu baru benar. Presidennya Prabowo, wakilnya boleh siapa saja. Ngapain Gibran kalau ada yang lain lebih bagus? Saya melihat di media sosial, baik itu media online maupun di komal-komal TikTok, oknum-oknum pendukung Pak Prabowo ini bukannya berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo, menghormati kerja-kerja Bapak Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Justru dengan angkuhnya, dengan sombongnya, mereka merasa bahwa tanpa Gibran pun Pak Prabowo bisa menang. Ada di media online yang saya melihat bahwa 2029 Prabowo diusung maju lagi, tapi tanpa Mas Gibran. Di TikTok mereka juga endorse, ada salah satu anak muda yang juga ketua umum partai. Saya tidak tahu di endorse ataukah itu dari hati sendiri. Ada yang bisa menilai. Mereka mengatakan bahwa Prabowo menang karena bukan efek si A si B. Kalau saatnya Pak Prabowo menang, oke lah kalau memang itu menurut Anda. Mereka juga dengan gagah, dengan merasa percaya diri, ini oknum ya, mengatakan bahwa 2029 Pak Prabowo tanpa Gibran pun bisa. Sehingga menurut saya merangkul beberapa partai atau oposisi ini untuk tujuan 2029. Tapi saya mau bilang begini, kalau bukan Bapak Joko Widodo, mana mungkin Bapak Prabowo Gibran akan menang? Fakta, ketika Pak Prabowo dengan Ibu Mega kalah, ketika Pak Prabowo dengan Pak Hatta kalah, ketika Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno yang punya nama, yang pengalaman, kalah. Tetapi ketika pasangan dengan yang katanya, konon katanya, menurut mereka bahwa Mas Gibran anak kecil, tapi menang. Coba, berarti yang punya dampak ini siapa? Mas Gibran, bukan yang lain-lainnya. Artinya, kehadiran Mas Gibran di pasangan dengan Pak Prabowo, dampak kemenangan itu ada. Karena siapa? Di situ ada Pak Joko Widodo. Ya, pernyataan dari kubu relawan Pak Prabowo ini bagi saya itu sangat memalukan sekali. Mempermalukan relawan Barajepe dan Jokowi yang semula mereka berpikir bahwa Pak Prabowo ini sangat membutuhkan Gibran. Makanya mereka mendukung 2 periode. Seolah-olah Prabowo itu sangat membutuhkan relawan Jokowi. Makanya relawan Jokowi mendukung 2 periode. Padahal ternyata kubu Pak Prabowo nggak butuh relawan Jokowi, nggak butuh Gibran. Apa motif Jokowi memaksakan Prabowo Gibran 2 periode? Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya, kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu, Bu. Karena tidak dianggap yang lain. Dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo. Silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran, karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Ini kan satu pesan politik bahwa siapapun di negara ini pastinya ingin berdampingan dengan Prabowo Subianto di 2029. Ya. Karena ada satu keyakinan bahwa ketika presiden petahana yang sedang menjabat
mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya, merem saja bisa memenangkan pertarungan politik. Rumus dasarnya, siapapun nanti yang bisa mendampingi Pak Prabowo di 2029, sangat mungkin di 5 tahun selanjutnya, dialah yang kemudian akan menjadi presiden. Dia punya insentif, dia punya networking, punya popularitas, punya elektabilitas. Itulah yang saya sebutkan. Di 2029 sebenarnya adalah soal pertarungan siapa yang akan mampu berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Bukan hanya Mas Gibran, saya hakul yakin ketua umum partai yang hari ini menjadi ketua umum partai plus jadi juga menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto juga punya intensi dan punya keinginan untuk bisa maju. Cuman mereka itu tidak sevulgar yang seperti kita saksikan dalam belakangan ini. Oleh karena itu bagi saya persoalan posisi cawapres ini yang saya kira akan menjadi rebutan oleh berbagai begitu banyak pihak di 2029 nantinya. Itulah yang saya kira kenapa persoalan duet 2 periode antara Pak Prabowo dan Gibran ini menjadi sesuatu yang agak panjang. Dalam konteks Pak Prabowo-nya 2 periode nggak ada persoalan. Saya kira semua welcome. PDIP kelihatan juga sangat happy dengan itu, tidak terlampau mempersoalkan. Begitupun misalnya dengan kawan-kawan Golkar, bukan hanya insya Allah, tapi sepertinya hakul yakin bersama kembali dengan Pak Prabowo. Tapi kalau persoalannya berduet dengan Gibran untuk kedua kalinya, kan banyak yang bilang nanti dulu. Belanda masih jauh kalau soal itu. Dan karena mereka menantang bahwa tanpa Pak Gibran pun Pak Prabowo bisa maju 2029. Oke, saya menantang balik ya oknum-oknum pendukung Prabowo yang sering ngomong banyak di TikTok. Kalau Anda berani, sampaikan kepada jagoan Anda Bapak Prabowo, kalau bisa 2029 jangan pasangan dengan Mas Gibran. Ya, ingat, jangan pasangan dengan Mas Gibran. Terus Mas Gibran maju presiden. Pak Prabowo lawan Mas Gibran. Saya akan deklarasi Gibran pasangan dengan Deddy Mulyadi. Saya mau lihat, kami mau lihat apakah benar Pak Prabowo punya dampak ke rakyat cukup kuat, atau Pak Joko Widodo atau Mas Gibran. Nah, kita mau lihat kalau memang Pak Prabowo menang dari Mas Gibran, saya relakan motor saya itu dibakar. Ya, saya taruhan motorku, bakar motor saya. Saya nekat. Saya akan dukung Mas Gibran untuk melawan Bapak Prabowo di tahun 2029. Ya, kenapa? Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena terlalu berlebihan kawan-kawan oknum-oknum pendukung Prabowo ini. Harusnya ini kita dukung Prabowo Gibran solid 2024, 2029 lebih baik 2 periode saja Prabowo Gibran. Tapi pendukung Pak Prabowo, oknum-oknum ini yang duluan memulai, maka saya juga ikut menantang. Oke, silakan Pak Prabowo, berani nggak Bapak tanpa Mas Gibran? Mas Gibran jalan sendiri, Bapak jalan sendiri. Kita lihat 2029, apakah Pak Prabowo yang menang atau Mas Gibran? Ya, kita lihat. Saya juga akan dukung Mas Gibran. Kalau Pak Prabowo menang, ambil motor saya, bakar saja. Yang menarik adalah dari apa yang disampaikan oleh relawan Bara JP atau Jokowi untuk mendukung 2 periode, itu kemarin direspon secara tegas dan menyakitkan sekali oleh relawan Prabowo. Karena setelah Bara JP bikin acara yang ala-ala gitu ya, Prabowo juga bikin apel kebangsaan untuk memberikan satu pernyataan balasan kepada relawan Jokowi dan Jokowi sendiri bahwa mereka fokus untuk mendukung Presiden Prabowo, dan di 2029 terserah siapapun cawapresnya, nggak penting siapa, dan tidak harus Gibran. Ini kan menunjukkan bahwa kemarahan relawan Prabowo kepada kubu Gibran itu udah diubun-ubun deh. Yang sebelumnya mereka mau lengserkan lah, mau apalah gitu ya, mau capreskan Gibran, sekarang tiba-tiba minta 2 periode, itu dijawab telak sekali sama relawan Prabowo Subianto. Ya, periode yang lalu, kemudian dalam perjalanan sekarang, bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan, itu kita tahu gitu. Kemudian juga dari pengalaman kita, apakah kita bisa percaya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyangkut anaknya? Mendukung 2 periode itu karena ya 2 kekhawatiran itu, takut orang-orang Jokowi semakin habis, yang kedua ya takutnya Gibran juga disingkirkan. Jadi jangan sampai gitu.
penetapan IKN sebagai tanda petik ibu kota politik ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk seolah-olah mengkristalkan warisan politik Jokowi. Itulah Bung, kalau orang cuma bisa otaknya hanya di kota kecil kayak Solo, jadi dikira ngurus negara seperti ngurus di Solo. Ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu, karena ya beberapa orang di lingkaran Prabowo itu tidak menganggap Partai Mawar sebagai ancaman, gitu ya. Dan sampai detik terakhir menjelang Kongres PSI, lampu hijau itu belum jadi hijau, jadi merah, gitu. Masih merah gitu kan. Sampai akhirnya ada di link bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029 atau sebagai capres gitu. Jadi kan Prabowo akan capres 2 kali, akan maju dua kali. Dan ya Ahmad Ali serta Jokowi menjamin supaya PSI ini tidak akan mendorong Gibran untuk berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Maka di situ Ahmad Ali mendapat lampu hijau. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang relawan Jokowi, Fritz Alorboy. Dengan nada emosional dan retorika yang berapi-api, Fritz menantang Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung langsung melawan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Silakan ambil motor saya, bakar saja. Saya lengkap, saya akan mendukung Mas Gibran untuk melawan Prabowo di 2029, ujarnya dalam sebuah pernyataan terbuka yang segera viral di berbagai kanal media sosial. Fritz menyebut bahwa kemenangan Prabowo di 2024 tidak lepas dari peran besar Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tidak akan jadi presiden, katanya. Ia menuding sebagian oknum pendukung Prabowo bersikap berlebihan dalam mengklaim kemenangan dan melupakan faktor penting yang diberikan Jokowi melalui dukungan Gibran. Menurutnya, bila memang yakin pada kekuatan masing-masing, maka jalan terbaik adalah memuji kekuatan politik secara terbuka. Oke, silakan Pak Prabowo, berani tidak 2029 jalan sendiri, Mas Gibran jalan sendiri. Kita lihat siapa yang menang, tegas Fritz. Pernyataan tersebut sontak memancing diskusi panas di ruang publik. Bagi pendukung Gibran, ucapan itu adalah bentuk loyalitas sekaligus penegasan bahwa Gibran layak berdiri sebagai kandidat mandiri di 2029. Namun bagi sebagian pendukung Prabowo, pernyataan itu dianggap provokasi yang berlebihan. Fenomena ini memperlihatkan dinamika baru pasca Pilpres 2024. Prabowo, kini presiden, berdampingan dengan Gibran sebagai wakil presiden. Koalisi yang tampak solid di permukaan ternyata menyimpan friksi di akar rumput. Relawan-relawan yang dulunya mengibarkan bendera Jokowi kini banyak yang mengalihkan kesetiaan pada Gibran. Mereka melihat Gibran sebagai pewaris politik Jokowi sekaligus simbol keberlanjutan kebijakan. Di sisi lain, pendukung garis keras Prabowo menganggap kemenangan 2024 adalah hasil konsistensi perjuangan panjang sang jenderal, bukan sekadar efek endorsement Jokowi. Ketegangan ini kini muncul ke permukaan, diperkuat dengan bahasa emosional seperti yang diucapkan Fritz, bakar saya, ambil motor saya. Ucapan Fritz bisa dibaca dari dua sisi. Pertama, sebagai luapan emosional seorang relawan yang merasa bahwa peran Jokowi dalam mengantarkan Prabowo ke kursi RI1 mulai direduksi. Kedua, bisa juga dibaca sebagai strategi politik untuk mempertebal positioning Gibran menjelang 2029. Bahasa provokatif seringkali dipakai untuk menciptakan resonansi publik, terutama di era digital. Silakan bakar motor saya, adalah ungkapan dramatis yang tak hanya memancing perhatian media, tetapi juga mempertegas kesetiaan pribadi pada figur politik. Pernyataan ini, meski tampak personal, berpotensi menggoyang soliditas koalisi. Ada 3 konsekuensi politik yang bisa muncul. Polarisasi internal koalisi, kelompok relawan Jokowi vs militan Prabowo bisa saling menegasikan, mempersulit konsolidasi. Uji coba narasi head-to-head, gagasan, Prabowo vs Gibran 1 lawan 1, dapat menjadi isu politik yang terus dipelihara hingga 2029. Legitimasi Jokowi sebagai kingmaker, pernyataan Fritz mempertebal narasi bahwa tanpa Jokowi, Prabowo tak akan sampai ke kursi presiden. Di media sosial, pernyataan Fritz dengan cepat menyebar. Potongan video saat ia menantang Prabowo sudah ditonton ribuan kali.
Ada yang menganggap Fritz hanya mencari sensasi, namun tidak sedikit yang menilai ucapannya mewakili suara banyak relawan Jokowi yang kini lebih condong ke Gibran. Beberapa warganet bahkan menyindir, kalau motor dibakar beneran, jangan-jangan nanti malah trending jadi tagar motor relawan. Pernyataan Fritz memang bukan pernyataan resmi dari Gibran maupun partai politik manapun. Namun, dalam politik Indonesia, suara relawan seringkali menjadi cerminan dinamika basis. Dengan retorika sengit ini, bola panas kini ada di tangan elit politik, apakah mereka akan menanggapi, meredam, atau justru memanfaatkan untuk memanaskan mesin politik sejak dini. Apapun itu, satu hal jelas, Pilpres 2029 masih jauh, tapi bara persaingan sudah mulai dinyalakan sejak sekarang. Dan, sebagaimana ungkapan Fritz, metafora, bakar motor, bisa jadi gambaran betapa panasnya pertarungan politik di masa depan.